Selama 2 tahun itu di rumah itu yang paling penting bagi saya adalah galon air minum. Itu untuk menahan lapar. Jadi ibarat sebuah kapal, kenapa dikasih beban? Agar kapal itu tidak mudah tenggelam. Dia itu mampu mengarungi samudra. Kalau tidak ada beban itu malah bahaya. Jadi tanggung jawab yang Allah berikan itu pasti Allah punya maksud. Namanya rezeki itu pasti ada lah, dan saya yakin kalau misalkan kita adem, rezeki itu mengalir dari tempat yang panas ke yang dingin, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah gitu. Jadi kalau saya adem, suami pikirannya dingin, akhirnya bisa melakukan segala sesuatu tuh dengan mudah gitu, lancar semuanya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Widodo. Asli saya dari Blitar. Usaha saya yang sekarang ini adalah Prima Sepicraft yang bergerak di bidang dekorasi hiasan rumah. Nama saya Lali Prima Monica. Saya adalah owner dari Prima Sepicraft, menjalankan bisnis bersama dengan suami saya. Untuk produksi kita semuanya adalah kerajinan-kerajinan yang sifatnya dekoratif. Jadi semuanya bahannya dari kayu. Jadi usaha yang paling besar kalau bisa diibaratkan pohonnya itu, pohon yang paling besar ini induknya ini adalah dari Prima Sepicraft. Nah, dari Prima Sepicraft baru melangkah ke produk-produk yang lain gitu. Jadi untuk karyawan alhamdulillah kita sampai sekarang sekitar 30. Jadi kita memang mengambil dari potensi-potensi yang ada di Kota Blitar maupun ada sebagian yang ada dari Kabupaten Blitar. Pengambilan dari SDM ini kita benar-benar from zero to hero ya. Jadi memang mereka yang tidak punya basic di bidang kerajinan, karena kalau berkaitan dengan dekorasi rumah otomatis home decor berkaitan yang namanya desain ya. Nah mereka semuanya sebenarnya belum pernah punya skill itu. Skill desain belum pernah. Jadi kita ajari satu persatu yang sekarang alhamdulillah semuanya sudah bisa. Jadi kita bagi ada beberapa divisi ya. Admin itu mengelola mulai dari orderan, promosi dan lain sebagainya. Di bagian produksi berarti memang fokus untuk membuat produk. Selanjutnya di divisi finishing itu jadi ada yang bagian untuk pewarnaan atau painting. Ada beberapa yang bergerak di bidang menyempurnakan dari produk. Misalnya ada yang kurang bagus, ada yang kurang halus dan seterusnya. Itu finishing yang mengerjakan. Yang selanjutnya di bidang packaging untuk mengemas barang dan lain sebagainya untuk kita kirim sampai ke customernya. Yang terakhir adalah dari sisi kurir, itu yang ada di internal kita. Kalau yang tidak in-house ada lagi? Kita bermain vendor. Oh, vendor ya? Iya, kita mainnya vendor di sana. Jadi dari produk kayu untuk yang produk besar-besar karena tidak memungkinkan untuk kita kerjakan secara in-house sehingga membutuhkan tempat yang lebih luas sehingga kita bermain vendor di sana. Untuk orderan sampai hari ini ya rata-rata sekitar 15-20 ribu orderan per bulan. Paket ya? Paket ya. Paket. Kalau produknya jauh lebih variatif, variatif ya. Karena kan kebanyakan dari mereka yang belanja di kita kan juga ada sebagian yang reseller, ada yang sebagian yang bisa dikatakan apa namanya? End user. Ya, jadi reseller dan juga end user. Terus berkembang. Jadi prinsipnya kalau bisnis kan inovasi ya Mas ya. Jadi setiap bulan itu kita selalu membuat produk baru supaya kalaupun ada kompetitor yang mengikuti ya monggo saja, yang penting kita terus jalan untuk berinovasi. Jadi ceritanya tuh sebenarnya kalau saya sama istri ini kan kita nggak punya basic ya sebenarnya kalau di bisnis ya. Karena kalau saya background saya dulu itu sebenarnya perbankan.
Sementara istri ini di bidang pendidikan, dosen ya. Iya, saya dosen, Mas. Dosen. Iya, di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Blitar ini. Kita sama-sama pegawai yang harus kerja jam 8 sampai jam 4. Jam 4 sore. Dan sehingga kita punya waktu untuk mengembangkan itu ya di atas jam 4 sore sampai dengan malam saat itu ketika memulai merintis saat itu. PR-nya banyak dulu Mas ceritanya. Setelah nikah itu kita juga harus mikir keluarga, juga harus nyekolahin adik juga dan seterusnya. Akhirnya pendapatan yang kita dapat itu sebenarnya nggak cukup. Dari situ akhirnya kita harus nyari nih. Kalau kerja kan udah di stagnasi di situ aja. Misal kita gaji berapa kan sudah di situ. Dari situ terus akhirnya kita pengen nyari usaha sampingan. Awalnya jauh sebelum dari Prima Sebicraft itu kita ada yang namanya L18 Production. Jadi L18 Production itu awal mula kita merintis. Kita jualan juga dari yang konvensional ya, paling Facebook ya, paling banyak. Tinggal upload, kasih deskripsi, kasih harga. Mereka kan otomatis mereka akan menghubungi kita kalau memang mereka minat. Di pertengahan perjalanan akhirnya persaingannya begitu ketat yang memaksa kita untuk mau tidak mau harus menghemat biaya produksi yang luar biasa karena harganya itu kompetitor kita sebenarnya jauh harganya di bawahnya, sementara kita masih bertahan di menjaga kualitas. Karena memang saya sama istri ini kepuasannya adalah kalau kualitasnya belum sesuai standar yang kita inginkan, otomatis kita nggak pede kalau kita mau jual gitu. Nah, dengan biaya produksi yang tidak nyampe dengan harga yang kita jual, akhirnya kita sedikit kuala nih untuk ngikutin pasar waktu itu. Yang kedua, kelemahan kita pada waktu itu sulit sekali yang namanya inovasi. Karena dengan gempuran pasar yang begitu masif, model-model yang disajikan begitu variatif di pasar, dari situ kita mulai membuat produk-produk ini kayaknya nggak sulit nih kalau kita buat model baru. Karena memang kelemahannya adalah kita dulu kan kita nggak bisa jahit. Iya, jadi saya tambahkan ya. Iya. Ada, saya lihat di media sosial ada yang jualan rak gantung Mas saat itu. Nah kemudian sampai ketika saya belanjakan uang 2 juta awalnya ya, kemudian habis dalam 3 hari. Akhirnya saya minta lagi ke supplier dan supplier ternyata kehabisan juga karena banyak juga yang istilahnya nge-reseller gitu juga banyak. Jadi awalnya memang kita nge-reseller. Kemudian saat kesulitan awal itu dimulai, kemudian suami bilang, udah kita mulai produksi aja. Jadi itu awal kita untuk memulai produksinya di situ. Kemudian kita memulai produksi, mengajak penjahit. Mengajak penjahit juga saudara desa, waktu ya. Itu karena kan saudara itu juga punya basic jahit ya, otomatis kita ngajak. Sampai beberapa gulung ya, kita selalu beberapa puluh gulung penjahit dengan 25. penjahit ya 25 penjahit di mana saat itu kita idealis, kita senang banget karena kita bisa berentrepreneur plus sosiopreneur Mas. Jadi kita merasa seperti itu karena kan di situ menggerakkan ibu-ibu yang ada di rumah yang punya mesin jahit, kemudian mereka menjahit produk kita gitu saat itu. Kelemahannya adalah karena kita tidak bisa menjahit, kita nggak bisa berinovasi akhirnya. Karena nggak bisa inovasi, ya sudah berhenti sampai di sana. Sehingga titiknya si Prima Sebicraft ini adalah ketika saya melihat Instagram, Mas. Di situ ada rumah-rumah orang Turki yang dihias dengan kayu-kayu yang warnanya pastel. Nah, akhirnya terinisiasilah yang namanya produk kayu dengan warna pastel yang cantik gitu. Jadi warna pastel itu kan warna pink soft, biru soft, kuning soft, kan seperti itu. Jadi saya minta ke suami karena tidak ada, oke, kalau gitu kita beli kayu aja. Jadi waktu itu karena sebenarnya kita bisa dikatakan udah jatuh ya untuk yang usaha yang pertama. Sementara bahan yang ada masih banyak banget, berapa puluh gulung ya untuk kain-kain yang ada di sana maupun bahan-bahan baku yang lain. Nah setelah itu kepala jahitnya itu tanya, ini terus selanjutnya mau dikemanain nih barang? Dibiarin kayak gini atau dibuat? Saya bilang udah dibuat aja, dihabisin aja. Setelah itu total ongkosnya itu semuanya berapa? Itu waktu itu saya masih ingat, saya ada uang itu 13.300.000 waktu itu. Jadi 13 juta itu untuk membayar total penjahitnya ini. Karena kan saya dulu kan pernah dibilangin sama guru ya, upalah sebelum kriketnya kering gitu kan. Makanya kita kasihkan dulu nih. Sisanya 300.000 itu aja. 300.000 dibuat beli kayu, gereci tangan kayu. Mas, sama mesin grinder itu loh. Cukup Jadi 300.000? Waktu itu masih menyisakan hutang 25.000 waktu itu. Setelah itu buat yang pertama kali waktu itu saya buat lafaz Allah Muhammad. pas pagar sama Allah Muhammad.
Di waktu itu juga sebenarnya Instagram belum banyak yang menggunakan untuk jualan sebenarnya Mas. Waktu itu saya foto di Instagram, bingung nyari nama apa gitu. Kita belum tahu brand, karena sebenarnya kalau strategi brand itu kan sebenarnya maksimal 2 suku kata, biar lebih mudah diingat katanya gitu kan. Prima itu sebenarnya dari Prima Sebicraft itu, Prima kan namanya istri saya sebenarnya. Prima yang juga mencerminkan bahwa produk yang kita jual nanti benar-benar kualitas prima gitu kan. Sebi itu memang warna nuansanya pastel seperti yang disampaikan istri saya tadi. Yang craftnya itu karena kerajinan. Jadi Prima Sebicraft itu kita jadikan satu, kita buat akun Instagram, terus kita foto. Waktu itu foto juga keterbatasan ya. Kameranya agak ngeblur-ngeblur gitu Mas. Jadi banyak opsnya itu, kameranya itu banyak opsnya. Jadi kemampuan dari sisi gadgetnya waktu itu sangat minim sekali gitu. Lightingnya juga pakai lampu belajar itu loh. Tapi alhamdulillah waktu itu walaupun kualitas kameranya nggak bagus gitu kan, uploadnya juga kita masih asal-asalan, tapi ternyata respon pasarnya bagus waktu itu. Terus akhirnya kita berkembang gitu, berkembang. Jadi untuk produk ini sebenarnya originalnya dari kita, tapi ada juga dari customer. Karena kita dari dulu sampai sekarang Mas, itu kita semuanya custom ya, terima custom. Kan itu baru mulai ya, saya pikir baru mulai, jelas sudah mapan. Kok saya yakin itu langsung resign gitu kan, berarti belum safety ya sebenarnya ya? Iya. Saya yakin itu gitu. Keputusan yang sulit Mas. Keputusan yang berat banget. Beda dengan keputusan yang ini ya. Kalau dia keputusannya resign, posisi settle sudah ya. 2020 kemarin saya baru resign dari dosen. Itu sudah settle kan? Iya sudah settle. Masalahnya yang paling tantangan saya gitu. Waktu itu gini, karena memang namanya usaha itu butuh pengorbanan, yang kedua itu butuh keyakinan. Saya yakin aja bahwa setiap makhluk yang bernafas ya, yang masih ada di dunia ini pasti cukupi rezekinya sama Allah. Itu yang kita yakini. Yang paling penting kan kita mau usaha, mau bergerak. Pada waktu itu benar-benar kondisi yang paling terpuruk sebenarnya saat saya resign ya. Usaha yang pertama jatuh, usaha yang kedua belum jalan, saya memutuskan untuk resign. Tapi berkah dari itu alhamdulillah, saya merasa Allah membukakan pintu rezeki yang luar biasa. Jadi selesai saya melepas perbankan, saya fokus di usaha yang baru ini, yang belum jelas pasarnya kayak gimana, tiba-tiba permintaannya itu luar biasa Mas. Kualan gitu ya, kita kualan dulu ya. Sampai rata-rata sampai jam 1, jam 2 pagi ya. Ya. Mengerjakannya sampai jadi mulai pagi sampai pagi lagi, sekitar jam 1, jam 2 itu kita baru istirahat gitu. Nah dari Karena situlah kita sudah kadung kecemplung di dunia produksi Mas. Jadi usaha apapun itu yang mau kita rintis itu pasti berbasis produksi gitu, karena kita kadung cinta gitu sama produksi, walaupun pasti lebih ribet gitu, ya kan, memakan waktu jauh lebih banyak, terus jauh lebih panjang stepnya untuk mencapai produk jadi itu kan pasti lebih panjang. Kami yakin dari awal bahwa yang namanya usaha pasti membutuhkan energi dan effort yang lebih besar daripada biasanya. Kalau kita mau santai-santai ya jadinya ya biasa-biasa aja, nggak punya usaha. Jadi prinsip kita sesimpel itu, sehingga ketika kita itu harus kerja lagi, pulang kerja jam 4 sore, kemudian kita harus kerja lagi jam 4 sampai jam 1 malam, kemudian paginya kita harus fresh lagi untuk bekerja di tempat kerja kita sebagai pegawai, ya kita menganggap itu sebagai suatu harga yang harus dibayar gitu aja Mas. Terus kita mikir, kalau misalkan jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu kita gunakan untuk fokus mikir ke bisnis kita, pasti hasilnya jauh lebih beda daripada kita menggunakan jam 4 sore yang udah tenaga sisa-sisa nih, waktu sisa-sisa sampai dengan jam 1 malam yang udah capek-capeknya, pasti beda gitu hasilnya. Makanya ketika suami ini resign, saya dukung 100% gitu. Momentum pertamanya Sebicraft ini kapan? 2017 awal itu momentum pertama kita benar-benar waktu mau hari raya. Jadi waktu itu luar biasa ya, respon pasar terhadap produk-produk yang kita miliki ini benar-benar permintaannya luar biasa. Maka dari itu kita akhirnya memberanikan diri untuk mengambil orang untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita jalankan. Jadi waktu itu produksi yang membuat sebenarnya kan saya sebelumnya Mas. Setelah itu saya kebetulan punya kakak ya, yang memang basicnya beliau ini mebel.
Akhirnya produksi yang dulunya saya pegang itu saya serahkan ke kakak. Sehingga kita lebih fokus ke marketing waktu itu. Jadi kita fokus memperluas jangkauan pasar kita, membuka kolam-kolam baru yang masih belum kita masuki, agar nanti produk-produk yang ada di kita itu bisa benar-benar terserap lebih banyak. Sehingga kita makanya dulu waktunya tetap Mas, nggak berkurang. Jadi waktunya dari jam 8 kan, kalau sebelumnya saya jam 8 sampai jam 4 itu kita produksi, malamnya baru kita pengiriman, finishing dan sebagainya. Itu saya gunakan untuk mengoptimalisasi yang ada di digitalnya, untuk penjualan digital. Itu yang saya lakukan. Saat itu semua platform kita coba Mas. Marketplace itu masih awal, ada Shopee, Tokopedia. Induknya ada di Instagram Mas. Jadi kita memajang sebagai katalog ya. Yang boomingnya lagi saat itu banyak orderan adalah dengan adanya program gratis ongkir dari beberapa marketplace di sana itu. Akhirnya banyak sekali yang ingin mencoba produk kita seperti apa sih, dan dari situ akhirnya banyak pelanggan. Berarti penjualan terbesar dari mana? Saat itu Instagram. Instagram Instagram paling besar. Itu kita linkkan ke WA, jadi WA line itu kita. Kalau yang optimalisasi Instagram waktu itu apa? Promosi iklan, kemudian IG Ads kan ya di saat itu, IG Ads, kemudian endorsement tentunya. Kalau dulu itu kita influencer tuh dengan harga yang tidak terlalu mahal, itu efeknya luar biasa. Jadi konversinya ke penjualan itu luar biasa saat itu. Semakin berjalannya waktu, adanya marketplace, sepertinya orang-orang lebih suka untuk berbelanja di marketplace daripada WA karena lebih safe gitu kan ya. Akhirnya semakin besar di marketplace. Oh iya, juga menambahkan Mas, jadi kekurangan dari usaha kita sebelumnya itu kan kita agak sulit ya untuk inovasi. Nah sementara kalau kayu itu waktu itu kayu itu nggak ada habisnya, tinggal dari sisi eranya aja gitu kan. Dulu kan warna politur ya, warna-warna natural, warna-warna kayu kayak gitu, akhirnya diganti warna pastel dan seterusnya. Otomatis tinggal main warna aja, eranya warna apa, pertama itu. Yang kedua eksekusinya, eksekusi dari sisi produk itu kalau kayu saya bisa sendiri gitu kan, sehingga kalau saya punya bayangan saya pengen buat produk kayak gini misalnya, saya bisa membuat sendiri, sehingga sampai sekarang alhamdulillah bisa lebih makin lama makin tumbuh ya, growth-nya makin bisa dirasakan untuk sekarang ini karena memang bisa eksekusi sendiri itu dari awalnya gitu. Kalau yang penjualan lebih ke siapa sekarang? Berdua sih, ya, berdua. Kalau awalnya sih memang bagi tugas Mas, karena saya kalau cewek itu kan kuatnya di medsos gitu ya, karena suka lihat Instagram, suka lihat picture gambar gitu kan. Suami itu ke trafficnya, jadi suka lihat traffic. Kalau cewek itu lihat traffic itu kan kayak pusing gitu ya. Nah itu kalau marketplace itu kan lebih ke traffic kayak seperti itu, sehingga kita bagi tugasnya di situ. Saya fokus di marketplace ya, karena marketplace itu kan lumayan banyak metrik-metriknya juga, algoritmanya juga, traffic-trafficnya juga, ada beberapa hitung-hitungan bagaimana kita untuk promosinya tepat sasaran dan sebagainya, strategi-strategi pasar yang harus kita jalankan. Makanya PR-nya kalau istri ini pembagiannya ya ini. New produk Mas, jadi inspirasi new produk, kemudian influencer sama itu influencer. bagian saya. Kalau ads-nya gitu. Untuk di marketplace itu saya. Kayak gitu pembagiannya. Kalau inovasi produk itu ketika apa dan siapa untuk eksekusi? Iya, eksekusinya produk mesti saya. Kalau inovasi idenya itu dari istri, terkadang sama-sama kita rapatkan untuk kita sempurnakan. Oh kayak gini loh, nanti kalau ukurannya kayak gini, larinya kayak gini. Kalau modelnya kayak gini, larinya kayak gini, kayak gitu. Jadi saya yang bertugas untuk apa produk yang menarik, yang mungkin bisa kita jadikan inovasi produk kita. Riset, ya. Betul. Dalam 1 bulan itu kita targetkan minimal ada sekitar 5 produk kayu yang baru dan juga ada 10 desain wall decor. Dari riset itu kemudian diserahkan suami. Dari riset ini kemudian kita rapatkan gimana nih untuk dimensi kan lebih matang untuk suami gitu, untuk dimensi kalau seperti ini gimana dimensinya sekian dan lain sebagainya, kita rapatkan. Kalau sudah clear oke, terus langsung kita eksekusi gitu. Jadi produk baru yang harus sudah difoto, sudah diupload di bulan yang sama itu. Jadi dalam 1 bulan itu harus 5 produk itu sudah terupload gitu. Harus inovasi ya berarti ya? Harus, iya. Jadi wajib itu. Karena kita belajar dari kesalahan usaha yang pertama tadi Mas. Jadi nggak bisa berinovasi, akhirnya mati sudah. Karena kompetitor tuh pasti amati tiru lebih murah, sehingga itu yang harus kita lakukan. Produk bestsellernya? Produk bestseller itu dari tahun ke tahun pasti bergeser Mas. Untuk yang pertama itu kita kotak tisu, ada kotak kopi,
teh dan juga gula. Kita memang tidak hanya dekoratif tapi juga multifungsi. Jadi prinsipnya itu. Dengan yang dilakukan itu, hari ini berapa paket per hari yang terkirim? Rata-rata kalau paket sekitar 70 sampai 100 ya paling ya. Tapi fluktuatif ya? Fluktuatif. Pokoknya traffic itu penurunan itu mulai tanggal 15. Mulai tanggal 15 sampai tanggal 20 itu pasti turun. Tapi rata-rata kita bisa ambil di angka 300-400 itu rata-rata. Kalau pengaturan finansial itu seperti apa? Biar usahanya tetap growth. Kalau di bisnis itu sebenarnya kalau bisa kita gambarkan, saya tuh kan nyari motivasi bisnis berarti kan harus punya kacanya. Siapa nih yang kira-kira dicontoh? Oh, iya. Manajemennya kayak gimana? Jadi sebenarnya kalau kita bicara produksi karena kita produksi yang kita jual ke end user, otomatis mau tidak mau margin itu pasti akan besar. Nah, dari situ sebenarnya kita nanti akan kita sisihkan minimal target kita adalah harus 100% nih marginnya. Dari 100% itu nanti kan ada beberapa yang buat untuk riset, R&D-nya, untuk promosinya, dan sekaligus juga investasi untuk mengembangkan sebuah bisnis baru, target bisnis baru, atau market baru, atau sistem baru. Nah, kayak gitu Mas. Dari 100 ini enggak kok 100 semuanya kita masuk ke kita kan juga enggak. Ada investasi juga di sana, ada untuk promosinya juga di sana. Otomatis kalau promosi besar, itu kan akan menunjang dari penyerapan produk yang ada ini nanti bisa jauh lebih besar, lebih dikenal masyarakat luas. Kalau yang masuk gitu. ke untuk ownernya? Kita digaji, jadi sistemnya kita digaji karena kita sama-sama kerja. Supaya nggak campur jadi satu, jadi kita digaji sistemnya kerja berdasarkan bonus omset berapa, jadi berapa persen kita ambil dari situ. Jadi kita mau tidak mau kan juga harus termotivasi Mas untuk membesarkan karena kita owner sekaligus juga karyawan di dalam perusahaan kita sendiri. Sistem penggajian kita pun juga tidak flat Mas, kita berdasarkan bonus juga anak-anak. Jadi mereka kalau rame juga semangat, kalau sepi juga gimana caranya supaya terus naik omsetnya gitu. Jadi ada gaji pokok plus ada bonus gitu. Apa kelebihannya manajemennya di jenengan ini yang membuat semakin apa? Jadi sebenarnya gini Mas, kalau kita itu orangnya sebenarnya secara pribadi saya sama istri saya itu orang yang mudah puas sebenarnya. Cuman motivasi kita kenapa harus growth itu sebenarnya cita-cita kita dari awal itu bukan hanya bermanfaat untuk kita sendiri. Jadi bagaimana kita punya usaha ini punya sisi sosioprenernya. Bagaimana kita bisa menggait orang yang jauh lebih banyak, mengkaryakan orang yang jauh lebih banyak, yang dimana orang tanpa harus punya skill dulu sebenarnya bisa gitu. Seperti halnya kita dulu kan juga tanpa modal pun sebenarnya bisa. Kita nggak pakai modal karena kalau usaha yang pertama kan kita sebenarnya pinjam kan dulu. Keuntungan kita sisihkan, baru kita dari uang itu kita investasi bahan dan lain sebagainya sampai alat-alat dan seterusnya. Nah begitu juga sekarang apa yang kita rasakan itu kita pengen banyak orang yang juga bisa merasakan dari apa yang sudah kita dapatkan sekarang ini. Jadi motivasi kita terus, makanya kita harus melangkah terus nih. Kita harus growth terus karena banyak orang yang menurut saya juga perlu banyak yang kita rangkul lah, banyak yang kita ajak gitu. Kalau mereka tanpa skill gitu? Iya, tanpa skill. Jadi bahkan admin aja, ada yang lulusan nggak sampai SMA, itu bisa jadi admin. Karena saya yakin begini, orang itu sebenarnya kan komponennya sama. Kalau masalah bisa, menurut saya itu karena terbiasa. Nah, kebiasaan ini aja yang perlu kita biasakan ke masing-masing individu yang terlibat di Prima Sepi Craft. Yang paling penting adalah transfer knowledge-nya menurut saya. Kalau saya mikir masalah rezeki nggak perlu khawatir karena si rezeki sudah janjikan sama Allah. Yang paling penting kita kan berusaha aja gitu ya. Cuman dari sisi bagaimana ilmu yang kita miliki ini kita juga sama-sama dulu juga belajar. Saya juga dari nol. Saya nggak ada mentor sama sekali untuk memberikan pengetahuan saya tentang bagaimana berjualan di marketplace misalnya. Bagaimana kita membaca traffic, bagaimana kita mempelajari tentang metrik dan lain sebagainya. Maupun komponen-komponen variabel-variabel yang ada di marketplace. Benar-benar saya belajar secara otodidak, belajar sendiri setiap hari kita di hadapan komputer, kita neliti sendiri. Ya otomatis namanya neliti otodidak pasti ada yang dikorbankan. Terkadang neliti ternyata salah setting, harganya salah misalnya. Tapi pengalaman itu sangat berharga bagi saya. Dari situlah kita transfer knowledge ke anak-anak yang sudah terlibat di dalam Prima Sepi Craft.
masalah untuk kehidupan yang menurut jenengan paling susah terendah itu di saat kapan? Setelah nikah. Jadi setelah nikah itu kehidupan kita benar-benar terpuruk sebenarnya Mas. Jadi gaji kita berdua ini tanggal 1 sudah koma ya. Sudah koma. 1 koma. Karena emang kebutuhan ya cukup besar gitu. Waktu itu sama-sama sekolah ya. Karena saya single fighter karena adik 4 gitu kan. Ayahnya sudah tidak ada. Ayah sudah nggak ada sejak SMA. Saya setelah kuliah nikah ya saat itu saya nggak bicara beban, tapi saya bicara ini tanggung jawab, tugas yang harus saya jalankan. Jadi waktu itu gaji pas-pasan, sementara waktu itu kuliahnya juga bareng-bareng waktu itu. Jadi ini juga waktu saya ambil juga S2, kuliah, adik juga kuliah. Belum lagi mikir kondisi rumah waktu itu. Yang aneh waktu itu, jadi selama 2 tahun itu di rumah itu yang paling penting bagi saya adalah galon air minum. Itu untuk menahan lapar. Iya, misalnya kalau kita lapar malam-malam gitu kan, emang nggak ada uang mau buat beli makan dan seterusnya. Nah itu sering kita dapat nasi kotak ya. Kalau nggak gitu, kalau lapar biasanya kita pergi ke mertua saya, ke orang tuanya. Ini pura-pura pulang kerja, kunjungi mertua gitu kan. Itu kan lama-kelamaan mau tidak mau pasti akan ditawari makan. Tapi dengan cara malu-malu kan gitu. Kalau ditawari makan, ayo wes makan dulu gitu kan. Udah kenyang, wes makan dulu, nggak usah gitu. Wes walaupun seadanya yang penting makan dulu, makan kita kayak gitu. Itu ya berlangsung hampir sekitar 2 tahun ya. Hampir sekitar 2 tahun karena yang penting semuanya jalan. Kuliah bisa jalan, adik kuliah juga jalan, kebutuhan sehari-hari jalan gitu. Kadang-kadang ada beberapa istri yang kemudian bisa menerima kayak jenengan contohnya. Kok bisa ya jenengan, apa yang prinsip saya itu tadi sama-sama seperti suami, bahwa yang namanya rezeki itu pasti ada lah. Dan saya yakin kalau misalkan kita adem, rezeki itu mengalir dari tempat yang panas ke yang dingin, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah gitu. Jadi kalau saya adem, suami pikirannya dingin, akhirnya bisa melakukan segala sesuatu itu dengan mudah gitu, lancar semuanya insya Allah. Sekarang pun juga kalau misalkan pengen apa sudah, kita sudah puas dengan apa yang kita miliki, sudah puas gitu. Cuman yang kita pikirkan itu kadang kepuasan kita alihkan Mas. Kalau kita sudah puas kan kadang namanya bisnis nggak boleh ya berpuas hati itu. Jadi kita alihkan ke apa? Kepuasan kita itu adalah ketika desain kita, ketika produk kita itu diterima oleh customer, itu merupakan sebuah kepuasan tersendiri. Jadi itu terus yang bikin kita sama pencapaian. Jadi kalau tadinya nominal sekian, yuk kita capai sekian, yuk kita capai sekian. Tapi kalau secara keuntungan pribadi yang buat kita, udahlah segini aja gitu, cukup. Saya rasa gitu. Oh iya, mungkin yang menarik ini Mas, budaya yang ada di PSC. Oh jadi iya, budaya belum. Untuk budayanya mungkin yang menonjol, yang mungkin menarik gitu ya, itu adalah setiap pagi. Jadi sebelum bekerja itu teman-teman sholat duha dulu, kemudian ada ngaji bersama dulu, setelah itu kemudian doa pagi bareng, baru bekerja. Untuk sholatnya juga selalu sholat jamaah, jadi zuhur, asar itu teman-teman juga sholat berjamaah. Jadi budaya-budaya yang baik itu kita usahakan untuk selalu ada gitu. Jadi budaya untuk selalu mengucapkan terima kasih, senyum dan lain sebagainya, kita usahakan kita bangun di dalam lingkup Prima City Craft itu. Banyak orang tua yang datang kemudian bilang makasih banget, tadinya nggak bisa ngaji kayak gitu, akhirnya sekarang mau ngaji, sholat di rumah seperti itu. Cuman ada satu sebenarnya yang meleset dari perkiraan kita. Semangatnya gini dulu, karena kalau kita basic kan dari pegawai ya, otomatis waktu terikat. Setelah itu liburnya hanya Minggu sama tanggal merah. Dari situ akhirnya mikir, ya ini kebebasan bener ini ya, pengusaha mau bangun jam berapa, mau libur hari apa gitu kan. Itu yang juga menjadi motivasi waktu itu. Kayaknya kerjanya enak ini, kalau entrepreneur itu enak. Begitu kita masuk ternyata memang bedanya itu 180 derajat. Ternyata sehari itu 24 jam, seminggu itu 7 hari. Yang bahaya bagi seorang pembisnis menurut saya ya di zona nyaman. Kalau udah kita rasa ini nyaman, maksudnya nggak mau pengen tumbuh dan sebagainya, ya udah kita di saat itulah sebenarnya kita itu mati.
Makanya nggak ada sebenarnya menurut saya untuk entrepreneur waktu santai nggak ada. Ya adanya adalah kita memanage waktu untuk buat santai. Jadi ibarat sebuah kapal, kenapa dikasih beban? Agar kapal itu tidak mudah tenggelam. Dia itu mampu mengarungi samudra. Kalau tidak ada beban itu malah bahaya. Begitu kena ombak dia langsung bisa tenggelam. Jadi tanggung jawab yang Allah berikan itu pasti Allah punya maksud. Dari sisi yang paling saya rasakan akhirnya lebih matang dalam menghadapi hidup ini. Yang kedua pasti jauh lebih dewasa. Yang ketiga pasti jauh lebih mudah untuk bersyukur. Jadi kalau dari perjalanan waktu yang kayak gitu, alhamdulillah saya benar-benar merasa Allah itu maha besar, maha penolong, maha kasih sayang, maha mencukupi. Karena dari sisi perjalanan saya tadi, misal pada waktu saya nggak bisa makan aja, hampir setiap hari loh saya itu dikasih nasi kotak. Padahal tidak ada yang tahu kondisi yang saya sebenarnya. Entah ada orang yang hajatan kasih nasi kotak, entah itu sering sekali. Artinya Allah itu maha mencukupi. Kalau sudah seperti itu kita nggak akan khawatir sebenarnya menghadapi kehidupan dunia ini. Jangan takut memulai apapun itu. Kalau pengen jadi entrepreneur ya jadilah entrepreneur yang benar-benar sukses sesuai apa yang diharapkan. Kalau pengen jadi pegawai ya kejarlah karir sampai setinggi mungkin yang pengen diinginkan gitu. Yang penting lakukan aja. Sesuatu hal yang belum paham, sesuatu hal yang belum kita ketahui, nggak usah takut. Wah saya nggak tahu. Kita akan dipahamkan ketika kita melakukan. Seperti hanya seperti saya dulu waktu nggak tahu bagaimana marketplace, bagaimana digital marketing, bagaimana jualan di Facebook itu bagaimana, jualan di Instagram itu bagaimana. Ketika kita jalani kita tahu kok. Yang memberitahu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dalam menjalani apapun itu sangat perlu adanya reason atau alasan untuk kita, apa sih yang menjadi pemicu kita untuk terus mau berjuang dalam menjalankan apapun, baik itu kehidupan maupun dalam bisnis maupun dalam pekerjaan. Terima kasih telah mendengarkan sedikit banyak cerita saya bersama istri saya mulai dari nol sampai sekarang ini, bahkan bukan hanya dari nol ya, dari minus kita berangkatnya sampai sekarang ini. Semoga bisa memberikan cakrawala baru, warna baru, motivasi baru bagi semuanya saja yang pengen menjadi wirausaha, pengen menjadi entrepreneurship. Silahkan, itu gambaran kita, pengalaman kita secara pribadi. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi bekal bagi yang pengen memulai. Nggak usah takut, mulai aja. Bagi yang sudah jalan, besarkan usahanya. Semoga usahanya semakin besar dan semakin bermanfaat. Dari saya, atas nama saya Andi Widodo, owner dari Prima Sepicraft bersama istri saya tercinta Laili Prima Monica. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.